Halo learners, balik lagi di Hot Stop Everybody is Somebody. Kali ini aku nggak sendiri, kali ini aku bareng tamu spesial yaitu... Neta, hai semuanya. Boleh kenalin Neta? Oke, jadi hai guys, hai Kak Hans. Halo. Nama aku Netania, tapi I go by Neta. Dan saat ini aku menjadi mahasiswi dari Ilmu Aktuaria 2025 di Universitas Indonesia. Dan fun fact, aku itu former brand ambassador dari House Education tahun 2021. Anak UI ya. Sekarang kesibukannya apa sih? Oke, untuk kesibukannya ya layaknya anak mahasiswa aja ya. Oke. Kayak belajar. Dan aku OTW semester 3. Ini lagi liburan sih, jadi nggak terlalu sibuk. Cuman aku juga lagi ngurusin prokar, which is namanya yang Entrepreneur Days UI 2026. Dan aku di sana menjabat sebagai project officer-nya. Thank you Neta udah nyempetin waktunya buat kesini tengah kesibukannya jadi project officer. Nah kalau boleh tahu, kan kamu sebagai project officer ya. Nah itu tugasnya ngapain aja sih? Oke, basically project officer tuh yang handle hampir semuanya. Jadi aku ngurusin dari sisi keuangan, eksternal, internal, itu aku bantu koordinasiin teman-teman aku juga biar acaranya berjalan dari awal sampai akhir secara lancar. Memangnya kamu ada basic sebelumnya di ranah bisnis gitu? Untuk basicnya sih sebenarnya nggak ada, cuman aku emang ada ketertarikan dari Oke. awalnya untuk bisnis-bisnis gitu. Oke, boleh ceritain? Nah, aku juga especially nunjukin di lomba-lomba. Aku tuh SMA pernah ikut lomba bisnis juga, tapi pas itu nggak menang, jadi kalah. Cuman aku senang aja gitu, bisa nyoba nih buat lomba bisnis. And then aku lanjutin deh ketertarikan aku ke kuliah ini juga. Aku ikut lomba bisnis, yang pertama kalah juga, dan yang kedua ini puji Tuhannya menang, juara 2. Ngapain aja tuh dalam kompetisi? Apa bisnis case competition itu ya? Iya. Itu ngapain aja sih prosesnya? Oke, jadi untuk yang terakhir kali Iya. ya aku coba jelasin. Itu tuh lomba partnership sama Danone. Dan yang nyelenggarain itu kan Trisakti ya. Oke. Nah, itu tuh basically aku dikasih masalah dari Danone itu sendiri. Masalahnya itu tentang pas itu sustainability. Jadi gimana sih caranya, mereka kan ada aqua, jadi gimana caranya biar botol-botolnya itu balik ke mereka supaya mereka recycle sendiri. Nah, aku tuh act like a consultant gitu. Jadi aku gimana sih solusinya, aku kasih nih apa akar masalahnya, solusinya apa, keuangannya gimana. Dan itu aku juga satu tim, jadi 3 orang. Oke. Jadi temen aku ada yang dari aktuaria dan satu lagi dari manajemen, jadi kita ngungkapin lah satu sama lain. Kita mau ngebahas soal gimana sih caranya Neta masuk ke UI gitu. Apalagi kan yang kita tahu UI itu kan top 3 ya di Indonesia ya. Gimana sih, kita pengen tahu nih. Aku tuh sekolahnya SMA-nya di 78. Oke, Itu kan SMA 78. SMA negeri ya. Nah, emang aku ke negeri itu emang tujuannya biar undangan lah SNBP langsung dapat UI. Dan makanya aku dari kelas 10, 11, 12 itu aku usaha biar nilai aku semakin naik gitu Naik kan. terus ya, Tapi progresif. Ternyata aku ketolak tuh di SNBP, padahal aku udah ikut segala macam kompetisi juga, kayak kompetisi literasi numerasi, ikut debat, ikut organisasi juga. Tapi ternyata emang bukan jalan aku di SNBP. Tapi sebelum ketolak itu aku juga emang udah mempersiapkan buat SNBT. Habis ketolak SNBP itu undangan, aku semakin rajin lah untuk belajar SNBT, dan itu jaraknya cuma 1 bulan doang. Untungnya aku udah persiapan juga dari lama, bisa lah dijalanin. Terus akhirnya lulus. Alhamdulillah, selamat udah masuk UI. Makasih. Ya, dan kita pengen tahu sih rutinitas kamu waktu SMA tuh ngapain aja biar bisa numbuhin habit lah, biar apa yang perlu aku siapin, aku harus ngapain aja gitu. Mungkin pas pertama tuh aku kan jadi MPK ya, MPK di OSIS. Itu, nah basically di situ aku belajar tuh gimana sih caranya komunikasi sama orang, terus nge-handle surat-surat juga gimana, dan jadi lebih deket sama guru-guru. Tuh, jadi aku misalnya mau konsultasi sama guru jadi lebih gampang juga kan. Jadi nambah relasi lah. Nah, yang kedua itu tentang debat. Aku kan ikut Premier Debate Society 78. Nah, itu ekskul debat. Jadi di situ aku belajar gimana sih caranya berpikir kritis, dan buat aku justru lebih rajin ngelihat berita-berita yang ada. Nah, fun fact juga, sebelumnya tuh aku nggak tahu sebenarnya aku pengen jurusan apa. Gitu. Nah, baru aja nih pas aku ikut PDS ini, aku tahu kalau misalnya ada aktuaria, dan aku jadi tertarik. Kan di PDS itu kita ngomongin banyak hal, termasuk jadi aktuaria ekonomi gini. Nah, jadi dari situ aku tertarik deh buat masuk ke aktuaria. Nah, mungkin karena kebiasaan aku yang kayak banyak mau tahu sesuatu hal, dan time management aku yang udah lumayan baik juga, jadi itu yang bisa ngebantu aku pas 1 bulan abis ketolak itu. Gimana bagi waktunya? Kan kamu ikut debat sosial, yaitu ekskul, ikut MPK juga, terus harus mempersiapkan juga, belajar juga gitu. Jadi sebenarnya dari awal aku udah planning, kayak
kayak aku tuh pengen jadi MPK tuh cuma 1 tahun doang. Jadi aku daftarnya 1 tahun aja, terus debat juga aku 1 tahun aja emang buat ngumpulin sertifikat juga kan gitu. Nah aku tuh bagi waktunya basically aku prioritasin akademiknya dulu sih. Jadi kalau misalnya ada kegiatan OSIS MPK, aku tetap ngeprioritasin akademik aku karena puji Tuhannya juga lingkungan OSIS MPK aku organisasinya itu sehat, jadi saling ngerti juga teman-teman. Jadi kita adalah orang-orang yang kumpul emang untuk saling support satu sama lain gitu sih. Benar, tujuan utamanya kan belajar ya, benar. Nah, ada nggak sih cara belajar spesifik kamu dalam misalnya sehari kamu ngapain aja gitu ketika lagi ada kegiatan padat gitu ya? Caranya kan dari pagi sampai sore itu di sekolah tuh belajar tuh. Tapi yang namanya sekolah negeri kan pasti banyak jam kosnya. Nah itu aku gunain biasanya buat ngerjain tugas-tugas yang dikasih atau enggak view UTBK lah, soal-soal UTBK. Jadi emang aku sengaja tuh biar yang waktu kosongnya aku pakai di sekolah biar di rumah aku bisa istirahat. Kalau misalnya ada ujian lebih, itu di rumah juga aku lebih pelajarin, dan aku tipe orang yang harus tahu konsep sebelum kayak ngafal gitu. Aku nggak suka banget ngafal. Jadi aku lebih suka tahu konsepnya ini apa dan latihan soal. Gitu sih. Jadi kamu pelajarin dulu tuh ya soal-soal sebelumnya gitu ya. Itu jadi bahan acuan kamu tuh. Bener. Jadi aku lebih yang kayak aku lebih baik ngerti daripada aku hafal. Tapi kamu pernah ngerasa burnout nggak sih? Itu kan padat banget ya. Pasti pernah lah. Gimana cara kamu biar nggak burnout? Biar aku nggak burnout, aku biasanya take 1 or 2 days off gitu. Kayak bener-bener off, aku nggak ngapa-ngapain. Aku balik ke diri aku aslinya. Tapi sebelum itu juga ini sekalian ngasih saran ke teman-teman buat kasih kabar ke teman-teman atau organisasi kamu gitu. So, kan orang-orang nggak ngerti nih apa yang what's going on in our mind. Jadi kita komunikasiin lah sama mereka. Pasti kalau mereka orang yang baik, yang ngertiin kamu juga, kayak mereka pasti ngerti lah. Apa yang kamu suka? Kalau pas itu tuh aku biasanya main musik. Kamu main musik? Iya, aku main musik. Alat musik apa? Aku ada band, pas itu aku jadi keyboardist, tapi kalau misalnya di rumah aku biasanya gitar. Wow, banyak banget. Ada berapa alat musik yang kamu kuasain? Gitar bisa, terus bass bisa, lumayan bisa ya, bukan yang kayak gitu banget. Terus keyboard sama drum yang sedikit banget sih. Nyanyi Ya bisa buat for fun lah. Tapi emang keluarga suka musik atau gimana? Enggak juga sih. Di keluarga siapa aja main musik? Kayaknya dari opahnya oma aku malah. Oh iya? Opahnya oma aku tuh dulu musisi. Tapi udah lama banget. Udah lama banget. Jadi darahnya turun ke kamu? Mungkin ya. Agak jauh tapi ya. Menurut kamu main musik itu ngebantu nggak? Itu salah satu cara aku buat relax sih. Sama paling coba-coba kayak hal-hal baru. I mean like ngerajut atau gambar ya gitu-gitu lah. Konteksnya berarti di luar pelajaran. Di luar pelajaran. Kan kita kan pusingnya tentang pelajaran kan. Nggak apa-apa, istirahat, cari kesenangan dulu, baru nanti comeback lagi untuk fokus belajar. Yang aku dengar dari kamu, katanya tuh kamu jadi angkatan pertama menggunakan kurikulum Merdeka waktu SMA, betul nggak? Iya benar. Ada hal yang kayak kamu kaget nggak sih ketika, kok kayak gini ya perubahannya gitu? Jadi tuh pertama kali aku daftar SMA, masih dibilangnya tuh IPA, IPS, bahasa. Tapi ternyata pas ngumpul tuh diinfoin kalau kita kurikulum Merdeka. 1 tahun tuh kita pelajarin semuanya, ada biologi, terus tiba-tiba sosiologi, ekonomi, ada kimia juga. Bingung dong, padahal aku pengennya IPA tuh pas itu. Tapi nggak apa-apa, ini kesempatan aku buat lebih explore. Karena pas SMP tuh aku bener-bener gak suka ekonomi, kayak I don't know why. Masuk kelas 2, itu kita disuruh milih kelas nih. Jadi kalau di sekolah aku tuh sistemnya tuh paket. Jadi misalnya paket 1 pelajaran yang ada tuh matematika lanjut, biologi, kimia, ekonomi, dan kelas 2 tuh apa gitu. Nah kebetulan kelas aku ambilnya yang biologi, kimia, matematika lanjut, sama ekonomi. Aku tadinya kepikiran kayak IPA, ya udahlah jadi dokter aja gitu kan. Karena belum tahu juga mau gimana. Terus ternyata aku walaupun jadi anak IPA lah istilahnya, aku bisa tetap belajar ekonomi. Nah makanya itu yang buat aku suka aktuaria, pengen jadi aktuaris. Pertanyaan kenapa UI? Karena gimana ya, UI kan emang universitas yang bagus ya. Betul. Dan menurut aku di UI itu juga rame banget, dan jurusan-jurusan yang gak ada di kampus lain ada di UI. Jadi social life-nya tuh juga bagus. Jadi aku bisa dapet relasi dan mungkin nanti magang di tempat yang ternama gitu. Bener sih, UI top 3 sih. Siapa yang gak mau kuliah di UI? We are the yellow jacket. Ternyata kita mau bahas soal kamu menjadi VA Hotz Education.
Itu kayaknya kamu dulu waktu SMP waktu lagi COVID nggak sih? Iya, lagi COVID itu jadi online. Full online gitu. Gimana sih awalnya kamu tahu Hotz Education? Itu dari mana? Sebenarnya tuh Hotz Education aku tahu pas itu mereka ngadain tiap hari Sabtu free class. Betul. Tuh. OSR namanya. Oh iya, OSR. Online Study Room. Nah itu aku kayak tertarik banget nih, kayak belajar gratis loh. Terus pas itu kan aku kurikulumnya nasional, dan kalau misalnya pas itu guru-gurunya juga ngajarnya kurikulumnya banyak, berbagai kurikulum kan. Bener. Jadi aku kayak aduh ini bisa aku pakai buat aku belajar hal-hal baru. Terus aku ikut lah OSR-nya. Terus tiba-tiba aku follow Hotz Education, tiba-tiba buka deh student ambassador gitu. Why not? Aku suka sama program yang mereka kasih, dan menurut aku itu berguna bagi orang-orang kayak aku dan bagi teman-teman semua. Jadi kayak ya udah, aku pengen jadi bagian dari Hotz Education. So selama jadi BA ini ada nggak sih hal atau skill yang paling berkesan atau mungkin yang kamu dapat gitu? Skill utama sih jujur komunikasi aku yang baik banget. Kayak dulu tuh aku terlalu susah lah buat ngasih pendapat aku. Kayak banyak banget pendapat aku yang aku pengen keluarin, tapi aku nggak bisa. Hotz Education ini kayak ngasih chance buat aku sebagai BA untuk kayak misalnya ngomong di publik, terus kayak bareng teman-teman juga ngobrol-ngobrol bareng. Di situ aku ngerasa kayak aku nih nggak sendiri, dan sosial itu nggak semenyeramkan yang aku pikirkan dulu. Jadi itu ngebantu aku sampai sekarang berpikir kayak aku emang pengen nyebar kepositifan ini juga ke orang-orang yang mungkin masih mikir kalau sosial itu menyeramkan, padahal enggak. Ada nggak sih pesan buat adik-adik SMP yang baru mau mulai ekspor kayak ikut organisasi atau kegiatan di luar sekolah nih, gimana sih caranya biar berani gitu dari hal kecil nih? Start by ngobrol sama temen yang kamu nyaman aja. Kamu harus tahu kalau misalnya step by step itu membantu banget. Kayak sedikit aja hal yang kamu ungkapin ke orang lain itu bisa membuat dampak yang jauh lebih besar, dan jangan pernah takut buat gagal. Karena semua orang pernah gagal. Gimana kita bisa tahu kita berhasil kalau kita nggak pernah gagal? Benar. Jadi jangan takut buat mencoba. Thank you sharing-sharingnya mengenai BA. Dan kita lanjut ke topik berikutnya. Kamu ini kan sebagai project officer ya di YED UI 2026. Yang aku baca nih kan temanya tentang envisioning tomorrow legacy, step towards sustainable impact through your potential. Sebenarnya apa sih maknanya? Jadi YED itu sebuah event yang diselenggarain sama FMIPA UI, dan eventnya itu ada workshop, ada mentoring, ada lomba, dan juga terakhir nanti ada talk show dan networking. Kita tuh tentang kewirausahaan atau bisnis gitu. Tapi yang kita ketahui sekarang nih, banyak nih bisnis-bisnis yang justru ninggalin sustainability nih. Jadi malah dampaknya tuh ke lingkungan buruk. Nah, kita sebagai anak muda, kita harus punya ide, atau pas kita punya ada ide, cuma takut untuk ngungkapin aja kan. Jadi YED ini ngasih tempat buat semua anak muda untuk datang, untuk saling bertukar pikiran, nunjukin potensinya mereka untuk di masa depan ini bisnis-bisnis yang lanjut itu emang sustainable gitu, mikirin lingkungan juga. Karena kita harus perhatiin tempat kita tinggal juga, itu bumi kita sendiri. Setuju. Nah, tantangan terbesarnya nih dalam nyiapin event sebesar ini itu apa sih? Tantangan terbesarnya itu aku harus jadi meeting point antara puluhan orang. Jadi pasti orang-orang tuh punya pendapat mereka masing-masing. Pasti aja ada bentroknya. Sebagai project officer yang membuat keputusan, aku tuh harus mikirin kebaikan untuk semuanya, nggak cuma buat diri aku atau pihak A atau pihak B, tapi untuk semuanya. At first itu emang jadi kesulitan buat aku, karena aku juga orangnya lumayan nggak enakan. Jadi kayak aku takut mengecewakan orang lain gitu. Tapi justru itu yang ngebuat aku lebih semangat dan lebih bisa ngasah komunikasi aku juga. Kayak aku harus bisa kasih tahu nih ke orang ini, kenapa sih kita harus kayak gini gitu sih. Itu tantangan aku. Satukan pikiran ya. Iya benar. Itu sulit banget. Yang kita tahu kan UI itu udah top 3 ya. Untuk masuknya aja udah pasti tersaring. Dimana kita tahu ya masuk UI udah pasti pinter-pinter. Nah, gimana caranya tuh nyatuin anak-anak pinter itu semua? Itu jadi salah satu tantangannya berarti Iya ya. benar. Nah, kenapa kamu mau jadi project officer? Sebenarnya karena emang aku interested kayak lomba-lomba bisnis ini. Dan aku kan dari FMIPA, jadi sebenarnya jarang banget nih ada proker di FMIPA yang kayak gini. Biasanya tuh lebih ke Olimpiade Sains. Terus kalinya ada kayak tentang bisnis kewirausahaan ini, itu ngeklik banget di aku nih. Jadi aku pengen juga bukannya hanya ikut serta aja, tapi buat orang lain ikut serta juga. Rangkaian acara apa yang paling menurut kamu mungkin, wah ini kayaknya paling excited banget nih gitu? Aku harus bilang Grand Summit sih.
Kenapa? Acara puncaknya, karena itu offline, yang lainnya itu semuanya online. Oke. Jadi offline nih, nanti juga ada pembicara. Pembicaranya juga akan ngasih ke kita kayak motivasi-motivasi, dan juga acara Grand Summit itu final. Jadi finalnya dari lomba-lomba, jadi bakal banyak anak SMA, anak kuliah yang datang yang udah sampai tahap akhir nih, dan mereka akan nge-pitch apa yang mereka telah buat dari awal sampai akhir. Terus diakhiri sama networking night. Jadi selain kayak mereka sebagai tim dan kayak misalnya nanti ada perusahaan juga, kita tuh lebih mau kayak semuanya menyatu, kayak kita buat round table yang isinya bukan kelompok mereka, tapi kita satuin semuanya. Jadi ada anak SMA, anak kuliah, perusahaan yang duduk di satu table yang sama. Gitu. Berarti mereka bisa sharing dong ya? Iya benar, itu tujuannya. So, ada nggak sih pesan buat pelajar nih pengen mulai belajar bisnis kayak Neta juga gitu? Pertama, jangan takut banget buat mulai. Kalau kalian udah mempertanyakan diri kalian kayak aku harus ikut nggak ya, berarti itu kalian harusnya udah ikut. Karena kalian udah ada bibit-bibitnya dari diri kalian sendiri tuh untuk pengen ikut nih. Dan nggak semenyeramkan itu. Justru ini adalah tahap pertama di mana kalian bisa menuju ke masa depan yang kalian pengen. Karena aku juga pernah di posisi itu. Berarti itu pesannya teman-teman, mulai aja, cari aja, ikut aja apapun itu. Nggak kerasa ini udah sampai closingan. Mungkin ada sedikit tips dari Neta? Untuk tips dari aku sendiri, belajar semua nggak apa-apa. Itu bukan sebuah kekurangan, justru dengan belajar semua kalian bisa tahu apa sih yang benar-benar kalian suka dan yang kalian pengenin. Jangan takut nyoba, kayak cemplung aja dulu, nggak apa-apa. Kayak there's nothing to lose gitu loh. Benar. Terus kayak follow your heart juga. Kayak kalian harus tahu potensi kalian sendiri, apa sih yang kalian benar-benar suka, yang kalian benar-benar pengen lanjutin gitu. Dan jangan melihat kekurangan di suatu hal, harus melihat kebaikan. Lihat sisi positifnya ya. Iya, lihat sisi positifnya aja. So, misalnya nih, kalau Neta bisa balik ngobrol lagi sama Neta 5 tahun yang lalu, atau mungkin waktu SMP Neta, dan 5 tahun yang akan datang, pesan apa yang mau disampaikan untuk 5 tahun terakhir dulu deh? Oke, 5 tahun yang lalu ya, aku masih kecil tuh, masih SMP deh kayaknya. Aku mungkin bakal bilang, apa yang kamu lakukan sekarang kan efek ke masa depan kamu, terus berjuang, jangan pernah takut untuk gagal, karena kamu belajar dari proses bukan dari hasil. 5 tahun yang akan datang. Ini yang lebih berat ya, karena aku kayak harusnya nanti udah lulus kuliah nih. Mungkin aku akan minta maaf ke diri aku di masa depan kalau misalnya aku ada kurangnya sekarang. Tapi aku juga bilang, kamu udah survive 5 tahun kebelakang ini. Aku udah survive. Berarti kamu bisa melanjutin hidup kamu di kemudian hari. Kamu pasti bisa. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah lupain mimpi kamu, dan terus nyebarin energi positif kamu ke teman-teman atau ke sekeliling kamu. Neta mau jadi apa sih sebenarnya? Aku pengen jadi konsultan. Hanya tuh aku suka ikut BCC, kayak istilahnya aku act like a consultant gitu deh. Benar-benar. Dimulai dari sekarang ya? Iya benar, dimulai dari sekarang. Karena proses nggak ada instan. Bener. Ini anak-anak Gen Z sekarang tuh lihatnya instan mulu. Kebanyakan lihat sosmed kali ya. Padahal proses di balik itu tuh lama teman-teman. Butuh persiapan yang matang. Even walaupun misalnya ada kesempatan, belum tentu kita siap. Maka siapin dulu diri kita, berproses. Dan semoga 5 tahun yang akan datang, apapun yang kamu cita-citakan, membuka bisnis atau menjadi konsultan itu terwujud. Amin, amin. So, terakhir, satu kalimat motivasi atau closing statement buat pelajar Indonesia, buat learners yang ada di sana, yang nonton Hotstock ini. Orang hebat itu bukan orang yang gak pernah gagal, tapi orang hebat adalah orang yang selalu ngambil kesempatan jika kesempatan itu datang, dan yang selalu berani. Itu sih. Dan semua orang bisa jadi orang hebat. Thank you Neta telah hadir. Yeay. Terima kasih banyak udah nyempetin waktunya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Apa yang sedang kamu kerjakan, cita-citanya, proses belajarnya lancar juga, kuliahnya. Semoga lulus cepat. IPK-nya 4.005 kalau bisa. Amin. Oke, sekian itu aja dari kita. Aku Hans dan aku Neta. bye bye learner. Bye bye.